Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang keunikan cara mencari teman. Di sini kita akan mempelajari cara mencari teman. Cara mencari teman yaitu tentang memuat kelompok-kelompok tentang teman. Nah, di sini pentingnya berteman, ada hati-hati tentang terkait dengan berteman. Cara mencari teman yaitu tentang memuat kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat serta terbentuknya kelompok tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pentingnya berteman yang tentang ikatan dan tujuan pada setiap kelompok yang terbentuk. Jadi ketika kita memilih teman, kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Yang ketiga, hati-hati di dalam berteman, yaitu tentang budaya kelompok, partikulisme, dan kelompok eksklusivisme. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ini bagian-bagian yang akan terjadi ketika kita memilih cara untuk berteman. Next. Nah, di sini ada pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada usia berteman 5 hingga 10 tahun. Kenapa? Karena usia balita dan usia remaja itu kita akan tahu apa artinya kita untuk berteman. Yang kedua 10 sampai 15 tahun. Yang ketiga 15 tahun sampai dengan sekarang. Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang kemampuannya terbatas. Kenapa manusia makhluk terbatas? Karena mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seperti tumbuhan atau hewan. Terjadinya kelompok sosial secara mendasar. Apa saja yang terjadi kelompok sosial secara mendasar? Yang pertama, membutuhkan rasa aman. Yang kedua, mengembangkan kepribadian dirinya. Dan yang ketiga, ingin mendapatkan makanan. Apa yang keempat? Yang keempat adalah melanjutkan keturunan diri dari kelompoknya. Kemudian yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Tergantung apa yang kalian mau rasakan, apa yang kita rasakan, kita akan membutuhkan rasa aman, mengembangkan kepribadian dirinya, ingin mendapatkan makanan, melanjutkan keturunan diri dan kelompoknya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, dasar terbentuknya kelompok sosial. Di sini kita lihat gambar. Gambar di sini gambar keluarga. Coba Anda jawab, siapakah orang yang paling dekat dengan Anda sejak kecil? Bapakkah? Ibukah? Kakakkah? Adikkah? Nah, kalian harus tahu apa ketika seseorang melihat, ketika seseorang merasakan kedekatan kita dengan keluarga. Nah, jadi yang pertama itu dasar terbentuknya kelompok sosial adalah kesatuan genealogis dan faktor keturunan. Kalian masuknya ke keturunan siapa? Keturunan ibu kah? Keturunan bapak kah? Atau keturunan siapa? Nah, kemudian yang B, faktor pembentuk kelompok sosial. Di sini ada 2 faktor kelompok yang mengarahkan pilihan tersebut. Yang pertama adalah kedekatan dan kesamaan. Nah, sekarang kita akan melihat 5 perbedaan antara 2 faktor yang ada di sini, ada kedekatan dan kesamaan. Next. Yang kedua, kesamaan.
Yang ketiga, kesamaan dan kepentingan. Nah, di sini kesamaan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkan kesamaan. Contoh, adik dan kakak mempunyai rasa kesamaan. Kakak dan adik mempunyai rasa kesamaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesamaan keturunan. Kesamaan keturunan ini biasanya orientasinya adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, kesamaan nasib. Kesamaan nasib ini apa? Maka akan terbentuk kelompok sosial dan mewadahinya untuk meningkatkan taraf maupun kinerja seseorang. Kemudian yang ketiga adalah tipe klasifikasi kelompok sosial. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara terbentuknya. Kelompok masyarakat terbentuk karena spontanitas dan ada yang tidak. Yang pertama, kelompok semu. Kelompok semu ini bersifat sementara. Kelompok semu sosial ini tidak memiliki struktur ikatan, kesadaran, jenis, atau aturan. Yang di sini orang-orang yang berkumpul tadi tidak ada yang memerintahkan untuk berkumpul. Kalian coba lihat gambar di sini. Kita lihat tidak ada rencana karena terjadi secara spontan. Contoh, ketika musibah berdatangan, orang-orang akan selalu berkumpul. Itu terjadi spontan, tidak direncanakan. Next. Nah, di sini ada kerumunan. Kerumunan merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Organisasi A dengan organisasi B tidak ada kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang D adalah massa atau mass. Massa mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan tetapi terbentuknya agak berbeda. Pada massa ada sebagian pembentukan yang disengaja dan ada sebagian yang terjadi secara spontan. Contohnya adalah pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan atau jalan untuk melakukan demonstrasi. Nah, massa di sini direncanakan kalau massa. Beda halnya dengan kerumunan. Kalau massa ini direncanakan, siap. Nah, jadi ketika kita merasakan kerumunan dan merasakan orientasi massa itu sangat berbeda. Kemudian yang C adalah publik. Terbentuknya publik hampir sama dengan massa tetapi tidak dapat dalam tempat yang sama. Contohnya adalah publik mendengar. Publik mendengar pidato presiden disiarkan oleh radio. Yang kedua, kelompok nyata. Kelompok nyata yang sosial mempunyai berbagai bentuk tetapi ada di situ ciri khas yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kelompok statistik atau statistik grup. Di sini ada ciri-cirinya, tidak direncanakan tetapi bukan berarti terjadi secara spontan. Tidak terorganisir, tidak ada interaksi, tidak ada kesadaran berkelompok atau kehadirannya bersifat tetap. Next. Nah, kemudian yang B, kita sadar apa yang terjadi. Kelompok kemasyarakatan mempunyai ciri tidak direncanakan, kemungkinan berkelompok dalam satu wadah, kemungkinan ada interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran, kehadirannya tetap, jadi tidak berubah. Kita akan melaksanakan kelompok kemasyarakatan. Kemudian yang C, kelompok sosial. Kelompok sosial ini kelompok yang masyarakat khusus. Seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin.
tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, kelompok asosiasi atau associational group. Kelompok asosiasi mempunyai bentuk yang tetap. Ciri-cirinya terjadi di sini. Terjadi karena sengaja direncanakan atau dibentuk. Yang kedua, terorganisir dalam suatu wadah. Yang ketiga, ada interaksi internalisasi, komunikasi secara terus-menerus. Jadi ketika kelompok asosiasi ini berkomunikasi secara langsung, mereka akan terus-menerus. Tidak ada berhenti-hentinya. Yang ketiga, empat, next. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antar anggota. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog yang bernama Emil Durkheim. Siapa itu Emil Durkheim? Emil Durkheim itu adalah ahli sosiologi. Di sini dibagi menjadi dua tahap. Klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antar anggota ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Solidaritas ini apa? Solidaritas ini yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggotanya. Kemudian yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas ini yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antara anggota. Nah, jadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik ini sangatlah berbeda. Kita lanjutkan yang D, klasifikasi kelompok berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Nah, klasifikasi ini diperkenalkan oleh Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies ini membagi dua klasifikasi kelompok ini berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban atau merupakan kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Gemeinschaft by blood, yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah. Paguyuban yang ada ikatan darah. Kita saling berkaitan satu dengan yang lain, ada ikatan darahnya. Kemudian yang B, Gemeinschaft of place, yaitu paguyuban karena tempat tinggal berdekatan. Antara si A dengan si B berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka satu yang lain saling berdekatan. Kemudian yang ketiga, Gemeinschaft of mind, paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama. Contohnya kelompok pengajian, kelompok mazhab, kelompok sekolah, kelompok-kelompok yang ternyata dialuri oleh satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian yang kedua ini Gesellschaft atau palembayan, merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek. Contohnya, ikatan antar pedagang, organisasi dalam sebuah pabrik. Ikatan dalam sebuah pedagang ini merupakan satu kesatuan yang bisa dipisahkan karena jiwa dan pikirannya yang sama. Tetapi setelah itu kita masing-masing bisa mengeluarkan hati nuraninya. Kemudian yang E, klasifikasi kelompok berdasarkan identitas diri. Di sini dibagi menjadi dua, in group dan out group. In group ini
perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut kuat sehingga membentuk satu perilaku sosial seperti solidaritas, kesediaan, berkorban, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan klasifikasi in-group. Kemudian yang kedua, klasifikasi out-group. Apa itu out-group? Seseorang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompok. Seseorang yang bukan merasa bagian daripada kelompoknya. Nah, di sini out-group feeling selalu ditandai munculnya perilaku antar organistik dan antipati, sehingga muncul gejala prudence, non-kooperatif, dan lain sebagainya. Yang bagian F, klasifikasi kelompok berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, ya kelompok yang hubungan antara anggotanya saling kenal mengenal. Tidak saling tidak mengenal, mereka saling mengenal mengenal satu dengan yang lainnya. Contohnya keluarga, kelompok sahabat, teman. Paling erat hubungannya itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sosial yang terbentuk karena merupakan hubungan antar anggotanya bersifat formal, seperti impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya sekolah. Kita ini PKBM merupakan kelompok sekunder. PGRI kelompok sekunder. Nah, mereka mempunyai klasifikasi kelompok berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya. Baik, kita lanjutkan yang ke bagian G, klasifikasi kelompok berdasarkan pencapaian tujuan. Kelompok sosial berdasarkan pencapaian tujuan dibagi menjadi dua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya partai politik, lembaga pendidikan. Nah, itu adalah kelompok formal. Kemudian yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Seperti apa? Seperti anggota OSIS. Nah, baik halnya kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Next. Nah. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.